Oke, ini pertemuan ke-15 kita ya. Jadi hari ini kalian akan mempresentasikan hasil proyek yang kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Ini karena waktunya terbatas sampai jam 9. Semoga bisa diselesaikan untuk 5 kelompok ya. Jadi tiap kelompok presentasikan 10 sampai 15 menit saja. Terus Bu berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Cukup satu pertanyaan saja mungkin ya. 1 sampai 2 pertanyaan kalau ada. Oke, bisa mungkin di off, di on kan nanti Kak videonya kalau presentasi. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai dari kelompoknya. Siapa di sini? Kelompoknya Ayu, grup A. Grup A, Ayu, Eka, dan Rizka Rahmat Abu Bakar. Oke, silakan. Ada semua Kak? Hai. Oh, hanya ada Ayu. Hadir, Ibu. Oke, bisa dipresentasikan deh. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Kalian tampilkan saja video atau posternya. Sudah ada juga Rizka. Siapa yang akan share screen ini? Atas nama Rizka Mufida, Ibu. Oke, silakan. Oke, silakan kelompoknya. Ayo, Eka dan Rizka. Baik, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya Waalaikumsalam. hormati, yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Nurlina. Kemudian pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul atau Zoom pada hari ini pada presentasi ilmiah dengan tema kajian dampak radioaktif limbah nuklir terhadap lingkungan dan upaya mitigasinya. Langsung saja saya alihkan ke pemateri pertama, yaitu Rizka Mufidah.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah berikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan bagian bab 1 yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi nuklir telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan energi, kesehatan, dan industri. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius terkait pengelolaan limbah radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas nuklir. Limbah ini mengandung isotop radioaktif berumur panjang yang dapat tetap aktif selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan kesehatan jangka panjang. Apabila tidak dikelola dengan tepat, paparan radiasi dari limbah tersebut dapat mencemari tanah, air, serta udara, dan akhirnya memengaruhi rantai makanan serta keseimbangan ekosistem. Selain dampak lingkungan, persoalan limbah nuklir juga menjadi isu global yang berkaitan dengan keamanan, etika, dan tanggung jawab antar negara. Banyak negara masih menghadapi kendala dalam menemukan lokasi penyimpanan akhir yang aman dan stabil secara geologis. Di Indonesia, meskipun penggunaan energi nuklir masih terbatas, aktivitas penelitian dan medis telah menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah tertentu, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang ketat sesuai standar internasional. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya berkelanjutan dan keselamatan lingkungan, kajian mengenai dampak radioaktivitas limbah nuklir dan strategi mitigasinya itu menjadi sangat relevan. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik bahaya limbah nuklir serta upaya ilmiah dan kebijakan dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya itu masuk ke bagian rumusan masalah. Yang terdiri, yang pertama itu ada apa saja dampak radioaktivitas limbah nuklir terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua itu bagaimana strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian tujuan yang terdiri dari yang pertama itu menganalisis jenis dan tingkat bahaya radioaktivitas limbah nuklir terhadap ekosistem. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengevaluasi metode mitigasi yang tepat dan berkelanjutan. Terakhir itu ada manfaat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu lingkungan dan teknologi nuklir, khususnya dalam aspek pengelolaan limbah radioaktif yang aman. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang sistem mitigasi yang efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah nuklir yang bertanggung jawab demi kelestarian lingkungan dan kesehatan generasi mendatang. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka Mufida atas presentasinya. Kita beralih ke pemateri kedua, yaitu oleh Saudari Ayu Al-Aira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan eh, kepada saya oleh moderator. Jadi langsung saja yaitu eh, saya akan memaparkan pada bagian bab 2 ini yaitu landasan teorinya. Nah, landasan teori ini menegaskan bahwa limbah radioaktif memiliki dampak serius terhadap lingkungan. Nah, terutama pada pencemaran tanah dan air, sehingga pengelolaannya memerlukan teknologi pengolahan yang aman, pemantauan jangka panjang, dan kolaborasi multidisipliner untuk meminimalkan risiko ekologis dan kesehatan.
Nah, kajian literatur ini menyoroti di mana penelitian-penelitian terkini mengenai dampak radioaktivitas limbah nuklir terhadap lingkungan dan strategi mitigasinya. Penelitian pertama yaitu Clayton dan kawan-kawan 2025 meninjau proses pengolahan dan pembuangan limbah radioaktif dari perspektif siklus hidup lingkungan, menekankan pentingnya transparansi data dan integrasi kebijakan pengelolaan berkelanjutan dalam konteks minimasi limbah. Nah, pada landasan teori ini juga dibahas berbagai penelitian tentang dampak limbah radioaktif terhadap lingkungan dan strategi mitigasinya. Penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah yang tidak terkontrol dapat mencemari tanah dan air, bawah tanah serta merusak ekosistem sekitar 95%. Nah, limbah radioaktif dunia berasal dari sekitar 95% ini limbah radioaktif dunia berasal dari operasi reaktor nuklir. Nah, sementara sebagian lainnya berasal dari sektor medis dan industri. Nah, tantangan terbesar dalam pengelolaan limbah adalah menentukan lokasi penyimpanan geologis yang benar-benar aman untuk jangka waktu yang sangat panjang. Nah, bahkan hingga ratusan ribu tahun. Berbagai teknologi mitigasi telah dikembangkan seperti reduksi volume limbah, optimasi proses pengolahan, biosorpsi untuk remediasi radionuklida, serta penggunaan partitioning dan transmutation untuk menurunkan tingkat bahaya limbah. Selain itu, sistem pemantauan berbasis ekotoksikologi juga penting untuk mengawasi resiko jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, literatur ini menegaskan bahwa pengelolaan limbah radioaktif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan kolaborasi multidisipliner agar keselamatan lingkungan dapat terjamin. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya oleh pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke pemateri ketiga, yaitu oleh saya sendiri, di bagian metode penelitian, yaitu pendekatan kajian. Jadi tipe kajiannya itu deskriptif analitis berbasis studi literatur sistematis, artinya peneliti tidak melakukan eksperimen lapangan, melainkan mengumpulkan, memilih, dan mensintesis hasil penelitian dan laporan yang sudah diterbitkan untuk membangun gambaran secara komprehensif tentang dampak limbah nuklir dan opsi mitigasinya. Alasannya itu topik berskala global, kemudian data primer tersebar di banyak jurnal dan aspek jangka panjang, kemudian lebih cocok ditelah lewat studi terdahulu ketimbang eksperimen singkat. Kemudian tahapan dan alur kajian. Proses kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, menentukan fokus utama peneliti, yaitu dampak radioaktivitas limbah nuklir dan strategi mitigasinya berdasarkan isu aktual dan relevansi terhadap keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data, yaitu pengumpulan dilakukan melalui basis data ilmiah seperti ScienceDirect, SpringerLink, dan ResearchGate, dan Google Scholar. Hanya sumber yang memenuhi kriteria peer review dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang disertakan. Kemudian seleksi dan evaluasi literatur. Jadi sumber dipilih berdasarkan kredibilitas, tahun publikasi kurang dari 10 tahun, serta relevansi terhadap subtopik, yaitu dampak ekologis, kesehatan manusia, dan teknologi mitigasinya. Kemudian keempat, analisis dan sintesis data. Data dianalisis secara kualitatif melalui perbandingan hasil penelitian. Analisis mencakup klasifikasi jenis limbahnya, kemudian tingkat radioaktivitas, mekanisme pencemaran, dan efektivitas
mitigasi. Kemudian sintesis dilakukan untuk menentukan pola dari kesenjangan penelitian dan arah kebijakan yang disarankan. Untuk penyusunan hasil kajian, hasil sintesis dituangkan dalam bentuk narasi ilmiah dan tabel ringkasan literatur yang menggambarkan keterkaitan antar penelitian dan kontribusi terhadap pemahaman topik. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan ide, data, dan referensi. Untuk idenya itu disusun berdasarkan permasalahan aktual pengolahan limbah nuklir di tingkat global maupun nasional. Kemudian data itu dikumpulkan berasal dari penelitian empiris dan analisis konseptual yang diverifikasi. Nah, setiap referensi yang digunakan itu memperkuat argumen, kemudian membangun landasan teorinya, dan mendukung interpretasi hasil dari kajiannya. Kemudian pendekatannya itu triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasinya. Selanjutnya yaitu yaitu hasil dan pembahasan. Hasil kajiannya yaitu isotop utama yang sering dikaitkan dengan dampak jangka panjangnya, yaitu ada cesium 137, yaitu larut dalam air, mudah terabsorpsi ke partikel tanah, tetapi Rizka bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk cesium itu larut dalam air, mudah terabsorpsi ke partikel tanah, tetapi juga bermobilitas melalui larutan, kemudian memasuki rantai makanan lewat tanaman. Nah, untuk strotiumnya, strotium 90 mirip dengan kalsium, jadi cenderung terakumulasi pada tulang dan organisme kalsium. Kemudian ada plutonium 239, sangat toksik, yaitu berafiliasi kuat pada partikel padat sedimen, kemudian waktu paruh sangat panjang juga, resikonya jangka sangat panjang. Kemudian media pencemaran pada pola penyebarannya, kalau yaitu tanah, absorpsi atau retensi tergantung pH-nya, kandungan organik, mineral. Kemudian untuk CS-nya itu cenderung terlihat pada fraksi liat. Kemudian SN-nya itu lebih mobile pada tanah, berpori, atau berair. Kemudian kalau untuk air, data permukaan dan tanahnya berkolasi dari permukaan masuk ke akuifer, transport dipengaruhi oleh permeabilitas, laju aliran, dan suhu. Untuk udara, aerosol atau debu radioaktifnya itu dapat tersebar jauh tergantung kondisi meteorologinya. Kemudian untuk sedimen atau biota akuatiknya, sedimen itu menjadi reservoir jangka panjang kayak ikan dan biota akuatik menyerap radionuklida, kemudian biokumulasi dan biomagnifikasi. Kemudian untuk pembahasan hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 3 komponen utama yang menentukan tingkat bahaya limbah radioaktif terhadap lingkungan, yaitu jenis dari aktivitas isotop radioaktifnya, yang menentukan durasi serta intensitas radiasi yang dilepaskan ke lingkungan. Yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian untuk media penyebaran limbah seperti infiltrasi ke tanah, ke air, maupun ke penyebaran aerosol ke atmosfer. Kemudian yang ketiga itu efektivitas sistem pengelolaan mitigasi yang meliputi pengelolaan, penyimpanan, serta kebijakan pengawasan. Upaya mitigasi yang diusulkan oleh para peneliti yaitu teknologi rekayasa geologi seperti multi-barrier repository system untuk mencegah kebocoran dari radiasinya. Kemudian untuk metode biologi seperti fitoremediasi menggunakan tanah hiperakumulator untuk menyerap radionuklida dari tanah. Kemudian untuk pendekatan sosial regulatif yaitu peningkatan transportasi publik dari kerangka kebijakan yang mengikat dalam pengawasan limbah. Kajian ini tuh menemukan adanya kesenjangan pengetahuan dari skala mikrobiologis.
yang dimana mikroorganismenya itu dapat memengaruhi mobilitas radionuklida di tanah dan air. Selanjutnya, implikasi kajian. Untuk hasil kajian menegaskan pentingnya integrasi antara teknologi penyimpanan, rekayasa lingkungan, dan edukasi publik sebagai strategi mitigasi terpadu. Dari karakteristik ini dan perilaku isotop radioaktif di lingkungan, dapat mengambil kebijakan bahwa suatu sistem pengelolaan limbah yang tidak hanya aman tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan kelompok lain kalau ada yang ingin ditanyakan ke kelompok A. Ada tidak? Ini ada semua jika ini aktif. Izin moderator. Oke, silakan Wita. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada saya. Perkenalkan saya Wita Fardila dari perwakilan grup D. Ingin menanyakan pertanyaan kepada grup A terkait dengan materinya itu pengelolaan limbah radioaktif atau nuklir. Jadi pertanyaan saya, apakah di Indonesia sendiri sudah ada pengelolaan limbah radioaktif atau nuklir ini? Dan kalaupun jika ada, apakah pengelolaan limbah radioaktif atau nuklirnya itu sudah termasuk ke dalam kategori pengelolaan limbah sudah dikelola dengan baik atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan dari kalau grup A. Mungkin itu pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wita atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Apakah di Indonesia sendiri ada pengelolaan limbah nuklir dan apakah sudah cukup baik untuk pengelolaannya? Ya, di Indonesia itu sudah punya limbah radioaktif meskipun bukan dari PLTN karena kalau dari PLTN sendiri itu belum beroperasi. Jadi limbah radioaktif Indonesia itu berasal dari rumah sakit kayak radioterapi, radiologi, kemudian untuk industrinya itu kayak uji kebocoran, pengecekan kualitas materialnya, kemudian pusat penelitian itu kayak reaktor risetnya, kemudian ada laboratorium dari universitas juga, kemudian peralatan kedokteran yang sudah tidak terpakai itu jumlahnya itu tidak sebesar negara pemilik PLTN. Tetapi perlu juga dikelola dengan standar ketat. Contohnya kayak untuk pengelolaan limbah nuklir di Indonesia sendiri tuh kayak sekarang kayak Batan sekarang bergabung ke BRIN memiliki fasilitas resmi pengelolaan limbah radioaktif. Kemudian ada juga Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPTN mengawasi keamanan dan regulasinya. Untuk lokasi pengelolaan limbah radioaktif Indonesia itu ada Pusat Teknologi Limbah Radioaktif PTLR yang ada di Serpong di Tangerang Selatan. Dari fasilitasnya itu dia tuh bertanggung jawab untuk mengumpulkan limbah dari rumah sakit, industri, kemudian ada juga dari universitas, kemudian dia mengelola, menstabilkan dan menyimpan limbahnya, kemudian menyediakan penyimpanan interim atau sementara. Bagaimana sih cara Indonesia mengolah limbah radioaktifnya? Yaitu dengan cara dia limbahnya itu dikumpul dari seluruh Indonesia, kayak semacam peralatan medis bekas radioaktifnya, sumber radiasi industri yang sudah habis masa pakainya atau sampel penelitiannya, kemudian limbah itu disortir, kayak dipisahkan berdasarkan tingkat radioaktivitasnya, kayak rendah sedangnya, kemudian bentuknya padat atau cair, kemudian jenis radionuklidanya juga, kemudian dia diolah
di Indonesia sendiri itu dia menggunakan teknologi teknologi seperti cementation atau pencampuran dengan semen untuk limbah cair atau yang rendah radiasinya. Kemudian imobilitasi limbah kompaksinya itu untuk mereduksi limbah padatnya. Kemudian disimpan secara aman untuk menyimpan jangka menengah sampai jangka panjang, kayak bangunan penyimpanan khusus kayak interim storage, kemudian drum penyimpanan berstandar internasional, kemudian sistem pengawasan radiasi 24 jam. Perlu diketahui juga Indonesia itu belum memiliki penyimpanan geologis yang dalam seperti negara-negara Swedia kayak Jepang juga yang untuk jangka panjang ribuan tahun. Yang adanya itu masih penyimpanan terpusat kayak bukan penyimpanan akhir begitu. Untuk pengelolaannya cukup cukup baik, tapi kayak belum sempurna. Macam untuk regulasinya itu sudah mengacu pada standar Badan Energi Atom Dunia. Kemudian untuk BPTN itu rutin melakukan inspeksi untuk menjamin keselamatan. Kemudian Indonesia juga punya fasilitas pengelolaan limbah sendiri. Eh, tidak semua negara tidak semua negara itu punya pengelolaan limbah gitu. Untuk kapasitas SDM-nya juga cukup baik. Kemudian belum terjadi insiden serius terkait limbah radioaktif ini. Kalau untuk kekurangan dari upayanya, itu belum ada penyimpanan yang tadi penyimpanan akhir jangka panjangnya untuk ribuan tahun ke depan. Kemudian untuk volume limbahnya itu meningkat setiap tahun, terutama dari rumah sakit. Sebagian kayak rumah sakit industri itu kurang disiplin atau mengembalikan sumber dari radiasi tepat waktu. Kalau apakah aman juga saat ini relatif aman karena limbah tingkatnya itu masih rendah atau em, apa ya masih dikontrol ketat begitu. Pengawasan radiasinya itu juga dilakukan secara rutin, kemudian penyimpanan terpusatnya minimal potensi bocor ke lingkungannya. Namun untuk jangka panjangnya tadi untuk ribuan tahun ke depan itu Indonesia perlu fasilitas penyimpanan akhir yang benar-benar permanen karena sekarang masih bersifat kayak sementara begitu, masih jangka menengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah dari Saudari Wita sendiri dapat diterima? Baik, terima kasih sekali atas jawaban dari pertanyaan saya sudah cukup dan menurut saya sudah sangat kompleks jawaban dari grup A dari Eka Heratunisa. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin sih bisa satu pertanyaan lagi. Oke, silakan di close saja. Oke, silakan ditutup saja. Baik, Ibu. Em, Baik, itulah presentasi dari grup A. Semoga dari kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pengelolaan limbah nuklir yang aman demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan generasi mendatang. Dengan itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job untuk kelompok A ya. Kita lanjut saja ke kelompok B, tapi tolong yang ditampilkan poster atau videonya saja ya. Dan lebih dipersingkat presentasinya. Oke, kita ke kelompok B. Lika, Fadila, Baik, Fatmawati, dan Andi Zaitun. Siapa ini PJ menulis? Fatma Ibu. Oh, oke. Anuku Ibu, Fatma. Oke, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar jelas? Oke, mantap. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Lika Afrianti Putri Dewi dari Grup B akan mempresentasikan sebagai moderator bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan analisis radio aktif dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, pada kesempatan ini teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai analisis radioaktif, dampaknya terhadap lingkungan mulai dari pengertian dasar sumber radioaktif, jenis radiasi sehingga dampaknya pada manusia dan apa upaya pengendaliannya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pendahuluan fisika inti, Ibu Nurlina SPD MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Pada kajian literatur yang kami bahas itu adalah analisis radioaktivitas dan dampaknya terhadap lingkungan, utamanya pada unsur cesium 137. Nah, pada poster yang teman-teman lihat di layar saat ini, yang pertama itu tentang pengertian radioaktivitas yang sebelumnya sudah dibahas tadi oleh grup A, di mana radioaktivitas itu adalah proses alami ketika inti atom tidak stabil, kehilangan energi dengan memancarkan radiasi berupa partikel atau gelombang elektromagnetik untuk mencapai kestabilan intinya. Nah, kemudian untuk unsur cesium sendiri, dia juga merupakan salah satu unsur yang dapat mengalami radioaktivitas dan tentunya juga memiliki dampak terhadap lingkungannya. Tadi juga sempat disinggung sedikit di grup A tentang cesium yang mudah larut dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan lingkungan tercemar. Terus juga jika terjadi lebih lama dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang terjadi pada jangka panjang, mengingat perlu teman-teman ketahui bahwasanya cesium ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun. Selanjutnya yaitu sumber radioaktivitas dapat diperoleh dari batuan, tanah, dan juga air. Kemudian dari radon atau gas radioaktif yang muncul dari peluruhan uranium di tanah. Kemudian diperoleh juga dari reaktor nuklir seperti pembangkit tenaga listrik dan fasilitas penelitian dan juga alat medis radiologi. Terus untuk dampak selanjutnya yaitu juga pada kesehatan manusia, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa radiasi dari unsur radioaktivitas itu ketika dilakukan terlalu lama atau dalam jangka yang panjang, maka akan menimbulkan dampak kesehatan yang serius kepada manusia. Seperti juga cesium itu dapat menyebabkan kanker dan juga beberapa gangguan kesehatan jika terpapar terlalu sering atau terlalu lama. Nah, pada umumnya juga seperti yang terdapat pada poster itu dapat mengaruhi sel dan DNA, terus juga organ dalam tubuh manusia seperti kerusakan jaringan, gangguan fungsi organ vital, kemudian juga sistem kekebalan tubuh atau imun dari tubuh manusia itu juga akan mengalami penurunan.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama yang dipresentasikan langsung oleh Saudari Fadila. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke presenter kedua kami yang akan dipaparkan langsung oleh Fatmawati. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan selaku pemateri kedua pada presentasi hari ini. Baik, langsung saja terkait dengan dampak lingkungan kesehatan dan upaya pengendalian. Nah, dari poster ini terlihat ada dampak terhadap lingkungan, dampak kesehatan manusia, terus upaya pengendalian dan keselamatan. Baik, untuk dampak radioaktivitas terhadap kesehatan manusia itu untuk yang pertama pada kerusakan sel dan DNA, yang mana radiasi beta dan gamma dari cesium 137 ini dia dapat menembus jaringan, merusak sel dan memicu adanya kanker. Yang kedua, adanya gangguan pada organ dalam, yang mana jika cesium 137 ini tertelan atau terhirup oleh manusia, maka unsur ini akan terdistribusi mengikuti pola seperti kalium, sehingga banyak tersimpan di otot dan jaringan lunak. Lanjutnya, adanya penurunan sistem imun. Paparan radiasi yang meningkat ini dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat sel darah dan menyebabkan kekebalan turun. Keempat, resiko reproduksi. Kerusakan DNA akibat radiasi gamma cesium 137 ini meningkatkan resiko cacat lahir atau infertilitas. Kemudian bagaimana dengan upaya pengendalian dan keselamatan? Itu pada poin pertama, penggunaan APD dan prosedur keselamatan, di mana menggunakan prinsip ALARA atau ALARA untuk meminimalkan paparan radiasi terutama gamma dari cesium 137. Terdapat pada poster itu ALARA. ALARA itu merupakan singkatan dari bahasa Inggris terkait dengan as low as reasonable achievable. Terus yang kedua itu pemantauan radiasi berkala, di mana pada cesium 137 ini dia memancarkan radiasi gamma yang dapat dideteksi dengan dosimeter atau gamma spektrometer untuk memastikan lingkungan aman. Kemudian ketiga itu pengelolaan limbah radioaktif, yang mana limbah yang mengandung cesium 137 ini dia harus disimpan dalam kontainer timbal atau beton tebal dikarenakan intensitas gamma yang tinggi. Dan penyimpanan ini dilakukan di fasilitas pemusnahan limbah radioaktif yang tentunya berstandar internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan secara singkat terkait dengan dampak terhadap kesehatan dan upaya pengendalian dan keselamatan terkait dengan radioaktivitas dan cesium 137. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi terakhir dari presenter kedua kami. Dengan ini itu mungkin mengakhiri sesi pemaparan materi. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Maka dengan itu, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofon dan mengajukan pertanyaannya. Dengan ini saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Baik, silakan sebut nama dan pertanyaannya. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Rizky Analinda dari Grup D. Sedikit memberikan pertanyaan untuk Grup B ini tentang tadi dari jenis radiasi dan daya tembusnya.
Kira-kira dari kelompok B ini, radiasi mana yang paling berbahaya bagi manusia dan lingkungannya? Nah, mengapa hal itu kalian katakan itu sangat berbahaya? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah dipaparkan oleh Deskiana Linda. Dengan ini kami memohon waktunya kurang lebih 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Suaranya Lika mungkin tidak terlalu jelas. Oke, siapa yang mau Apakah menjawab? suara saya terdengar jelas? Oke, Baik, terima kasih Ibu. Kami mohon waktunya kurang lebih 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab moderator. Baik, silahkan Nanti dijawab. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Rizkyana Linda terkait dengan pertanyaannya itu tentang jenis terkait dengan jenis radiasi dan unsurnya. Kira-kira dari kelompok kami itu grup B, radiasi mana yang paling berbahaya dan lingkungan, dan apa alasannya kami mengatakan unsur tersebut berbahaya. Nah, pada saat proses penyusunan poster, makalah, dan video itu, sebenarnya juga sempat saya cari-cari. Itu kalau menurut saya, radiasi yang paling berbahaya untuk lingkungan dan manusia itu adalah radiasi dari gamma. Kenapa? Karena ada beberapa poin kenapa gamma dikatakan paling berbahaya itu karena daya tembusnya dia sangat tinggi. Mungkin bisa dilihat di poster sendiri. Gamma itu dia daya tembusnya tinggi, kemudian gelombang elektromagnetiknya juga tinggi dan memerlukan perisai tebal seperti timbal dan beton. Kemudian alasan yang lain itu dari radiasi gamma ini dia mampu menembus tubuh, dinding rumah, tanah hingga pusat ekosistem, yang mana efek dari dampak kerusakannya itu dia tidak hanya pada permukaan tubuh atau dinding rumah atau tanah tersebut, tetapi juga meliputi ke bagian organ yang lebih dalam. Terus alasan selanjutnya tuh dia radiasi gamma ini sulit dikendalikan karena kita butuh pelindung timbal atau beton yang tebal, sehingga jika terjadi sedikit kebocoran saja, maka radiasi gamma ini dapat menyebar secara luas dan dalam waktu yang cepat. Terus selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan DNA yang paling parah. Contohnya itu dia dapat memicu mutasi, kanker, dan adanya kerusakan sel yang permanen. Dan dampak jangka panjangnya di lingkungan itu adalah memiliki waktu sekitar kurang lebih 30 tahun. Yang artinya dia dari pencemarannya ini dia bertahan berdekade-dekade, merusak tanah, air, hewan, bahkan tanaman dalam jangka yang panjang. Mungkin itu saja. Oh ya, untuk yang pertanyaan unsur yang berbahaya itu yang tadi juga kami angkat terkait dengan cesium 137. Dia berbahaya karena lingkungan, karena juga sama. Dia memancarkan radiasi beta dan gamma, kemudian mudah larut dalam air, sehingga ketika dia larut dalam air, dia dapat mencemari sungai, danau, sawah, hingga ke air tanah. Selanjutnya itu dia mampu mudah diserap oleh tanaman, sehingga jika unsur ini masuk ke tanaman berupa beras, sayuran, atau lainnya itu, maka dia tanaman tersebut akan menyerap unsur tersebut. Waktunya juga panjang, kurang lebih 30 tahun sama dengan radiasi gamma. Kemudian mudah terakumulasi dalam tubuh manusia. Dia seperti unsur kalium, kemudian dia menumpuk di bagian otot dan jaringan lunak pada tubuh.
Kemudian terakhir juga dapat menyebabkan kanker, kemudian adanya organ tubuh yang rusak, serta pada bagian reproduksi akan mengalami gangguan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan jawaban terkait pertanyaan dari Deskiana Linda. Mungkin dari teman kelompok grup B juga dapat menambahkan. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi jawaban dari saudari Fatmawati yang langsung menjawab pertanyaan Deskiana Linda. Dengan ini saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban tersebut dapat diterima atau ada sanggahan? Oke, baik. Terima kasih kepada Fatmawati yang telah menjawab pertanyaan saya. Sudah dijelaskan secara terperinci mengenai apa yang saya mau. Itu jawabannya saya terima dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sama luar biasanya dengan jawabannya ya. Dengan ini Ibu, apakah kami buka lagi sesi tanya jawab atau kami cukupkan sampai Silakan di sini? ditutup deh. Baik, dengan ini, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, dapat disimpulkan bahwa radioaktivitas itu merupakan proses peluruhan inti atom tidak stabil yang memancarkan energi radiasi, di mana paparan radiasinya akan berdampak besar bagi lingkungan dan menyebabkan pencemaran tanah, air yang berlangsung lama dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, upaya pengendalian seperti penggunaan alat perlindungan diri, pemantauan radiasi berkala, serta pengelolaan limbah radioaktif menjadi sangat penting untuk pemahaman kita. Mungkin sekian dari kelompok kami, semoga dapat menambah pemahaman kita semua tentang radioaktif. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job kelompok B. Kita lanjut ke kelompok C. Nurul Aulia Sri, Syahri, Muhammad Sarul, dan Amira. Oke. Jadi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Nurlina SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pendahuluan Fisika Inti dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama di sini perkenalkan kami dari grup C yang akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan beberapa minggu ini dengan judul Peran Fisika Inti dalam Pengembangan Terapi Radiasi untuk Pengobatan Kanker, studi kasus teknik brachytherapy berbasis I125. Kemudian sebelum itu perkenalkan saya Syahri Ramadhani selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian rekan kelompok saya yaitu Muhammad Sahrul selaku pemateri kedua dan Nurul Aulia Hasri selaku pemateri ketiga. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai presentasi kita pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu brachytherapy. Nah, brachytherapy ini adalah teknik terapi radiasi internal di mana sumber radioaktif seperti I125 ditempatkan langsung di dalam atau sangat dekat dengan jaringan tumor, memungkinkan dosis radiasi terkonsentrasi tinggi pada area target. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dengar apa itu brachytherapy. Nah, kemudian apa sih itu I125? Nah, I125 ini adalah isotop iodin yang memancarkan radiasi gamma berenergi rendah. Nah, I125 ini memiliki waktu paruh sekitar 59 sampai 60 hari, artinya separuh radioaktivitasnya hilang setelah periode tersebut. Nah, fisika inti ini mendasari pemanfaatan isotop radioaktif untuk terapi medis I125, yaitu radioisotop yang meluruh akan memancarkan radiasi gamma, energi rendah, kemudian idealnya untuk menargetkan jaringan kanker secara lokal dengan presisi tinggi, kemudian meminimalkan paparan pada jaringan sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai definisi dari brachytherapy I125. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudara Muhammad Sahrul. Kepada beliau, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kesampaian atas kesempatan yang diberikan moderator. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Ini kenapa nggak tampil? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, prinsip inti terhadap bright terapi I125, bagaimana dia bekerja. Jadi, prinsip inti menyatakan bahwa inti atom yang tidak stabil akan meluruh dan memancarkan radiasi pada bright terapi I125 atau iodium 125. Nah, radiasi ini dari peluruhan iodium 125 digunakan untuk menghancurkan sel kanker secara lokal. Jadi, eh, radiasi energi rendah ini memiliki jangkauan yang sangat pendek di jaringan tubuh, biasanya hanya beberapa milimeter. Jadi, artinya radiasi ini dapat berfokus tinggi pada nomor tanpa banyak merusak jaringan sehat di sekitarnya. Mekanisme ini membuat iodium 125 ini ideal untuk eh, low dose rate atau LDR terapi di mana radiasi ini diberikan secara terus-menerus. Nah, jadi strategi ini memungkinkan untuk memaksimalisasi efek destruktif efek destruktif pada sel kanker karena sel kanker lebih sulit memperbaiki kerusakan DNA dibandingkan jaringan normal. Yang kedua itu kesempatan bagi jaringan sehat untuk memperbaiki diri sehingga efek samping bisa diminimalkan. Selain itu, penggunaan iodin 125 ini memungkinkan kontrol dosis yang lebih presisi dibanding dengan radioterapi eksternal. Dengan menanamkan set radioaktif langsung ke tumor, di mana dokter dapat menyesuaikan posisi dan jumlah set sesuai dengan ukuran dan bentuk tumor sehingga distribusi radiasi lebih merata. Radiasi energi rendah ini juga memiliki keuntungan biologis karena diserap terutama oleh sel target, kerusakan DNA yang dihasilkan bersifat lokal, mengurangi reaksi mutasi pada sel sehat di sekitar tumor. Jadi hal ini menjadi dasar mengapa iodin 125 sangat dihargai dalam terapi presisi modern. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua kita pada hari ini. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri ketiga kita, yaitu Saudari Nurul Aulia Hasri. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi terkait presentasi kita hari ini. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan keunggulan dan manfaat dari brakiterapi I125 ini. Nah, brakiterapi I125 ini memiliki keunggulan dibandingkan teknik radiasi lainnya karena radiasi yang dipancarkan itu sangat terfokus dan memiliki jangka yang panjang. Nah, karena energinya juga yang rendah dan prosedurnya juga cukup invasif serta keaktifan atau presisinya itu dalam menargetkan tumor lebih efektif. Nah, adapun untuk manfaatnya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada presenter kedua bahwa prinsipnya itu menggunakan radiasi yang memiliki energi yang kecil sehingga manfaatnya akan lebih terasa. Adapun manfaat dari penggunaan I125 ini karena dia ditempatkan langsung di dalam tumor atau di sekitar tumor sehingga radiasi mengarah tepat ke jaringan kanker dan minim merusak sel jaringan sehat di sekitarnya. Nah, untuk dosisnya sendiri, dosisnya itu lebih tinggi kepada tumor namun rendah ke jaringan lainnya. Sehingga efektivitas penghancuran sel kanker lebih meningkat dan efek sampingnya juga lebih kecil. Nah, waktu paparan radiasinya juga itu lebih lama sehingga dia bisa menghambat pertumbuhan sel tumor yang bisa terjadi secara terus-menerus. Nah, untuk prosedurnya sendiri jika dibandingkan dengan teknik radiasi lainnya, dia itu hanya menggunakan prosedur minimally invasif atau tidak memerlukan operasi yang besar, hanya dilakukan penanaman berupa sel yang disebut seed
yang kecil, ukurannya itu kecil, sehingga risiko pendarahannya lebih rendah, waktu pemulihannya lebih cepat, dan pasien bisa bisa lebih cepat kembali dan beristirahat di rumahnya. Nah, kemudian untuk jenis tumor yang bisa diobati itu sangat banyak, misalnya ada tumor prostat, lidah atau basis lidah, tumor rekuren, kemudian ada beberapa kasus yang bisa terjadi di wanita, misalnya ada kanker payudara seperti itu. Nah, untuk radiasinya juga itu lebih berfokus kepada tumor sehingga peluang kanker kembali bisa lebih kecil dan lebih rendah. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan keunggulan dan manfaat brakiterapi I125 ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Aulia Hasri yang telah memaparkan materi terakhir kita pada presentasi kali ini. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, mari kita saksikan video AI yang telah kami buat dari grup C. Mohon maaf, apakah suara videonya terdengar? Mohon izin, belum di-share screen audio belum di-share audio kayaknya. Ini saya mengucapkan mohon maaf karena ini tidak bisa ter-screen suaranya. Jadi bagaimana moderator? Izin Ibu, apakah tidak usah ditampilkan? Pencegahan dan pengobatan. Mengatasi kanker, ada beberapa metode pengobatan yang digunakan, yaitu operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Nah, radioterapi ini merupakan salah satu pilihan yang menarik karena menggunakan radiasi untuk menarget sel kanker secara spesifik. Nah, disinilah fisika IT berperan di mana memastikan radiasi tepat sasaran, efektif, dan aman bagi jaringan sehat di sekitarnya. Sekarang mari kita lihat di mana teknik ini menempatkan sumber radioaktif seperti I-125 langsung di tumor atau dekat tumor, di mana radiasi yang dihasilkan fokus pada sel kanker, sementara jaringan sehat tetap terlindung. Dengan bantuan fisika inti, dokter dapat menghitung dosis dan posisi sumber radiasi dengan presisi tinggi, sehingga pengobatan lebih efektif. Tentu pengobatan itu penting, tapi pencegahan juga tidak kalah penting. Gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan menghindari faktor risiko dapat menurunkan kemungkinan kanker. Demikian penjelasan singkat tentang peran fisika inti dalam terapi radiasi kanker. Semoga video ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai peran ilmu fisika dalam dunia medis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video berbasis AI yang telah kami buat. Kemudian langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan dan saya maksimalkan 2 pertanyaan. Tabek moderator. Baik, kepada Saudari Fatmawati, silakan apa pertanyaannya? Baik, perkenalkan saya Fatmawati dari grup B. Langsung saja pertanyaan saya untuk grup C itu terkait dengan teknik brachytherapy. Terus pertanyaan saya itu, apakah brachytherapy ini dia cukup optimal dan ampuh dalam pengobatan kanker, dan apakah efeknya itu akan berlangsung lama atau sebaliknya? Maksudnya itu ketika sudah melakukan pengobatan terus dikatakan sembuh, apakah itu akan sembuh total atau akan kembali? Terus mengapa
kalian menggunakan unsur iodin 125, padahal masih ada unsur-unsur yang lain yang mungkin berpotensi juga untuk pengobatan terkait dengan dunia kesehatan. Mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatmawati. Pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tabik moderator izin bertanya. Baik, saya persilakan kepada Tim Karlin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi pertanyaan saya yaitu, apa ada efek negatif yang ditimbulkan dari bak terapi iodin 125 ini, dan bagaimana solusinya untuk jika ada efek negatif yang ditimbulkannya? Baik, itulah pertanyaan saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tim Karlin. Bagaimana pemateri, apakah sudah bisa dijawab pertanyaan dari Fatmawati dan Tim Karlin? Tabik moderator saya izin menjawab pertanyaan dari Fatmawati. Baik, saya persilakan kepada Nurul Aulia Hasri untuk menjawab pertanyaan dari Fatmawati. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Fatmawati, di mana pertanyaannya itu apakah teknik brachytherapy ini cukup optimal dan apakah efeknya itu berlangsung lama atau tidak, dan apakah jika kesembuhannya itu bisa dikatakan total atau ada berpotensi kankernya itu bisa kembali, dan mengapa digunakan unsur I125, mengapa bukan unsur lain. Seperti itu ya Fatmawati. Baik, saya izin menjawab. Untuk teknik brachytherapy ini merupakan salah satu metode yang dianggap sangat optimal karena seperti yang sudah kami jelaskan tadi, karena dosis radiasi sasarannya itu tepat sasaran, di mana I125 ditanam langsung di dekat atau di dalam tumor. Ada juga tadi video kami tampilkan, sehingga tumornya itu mendapat dosis yang tinggi, jaringan sehat yang di sekitarnya mendapat dosis yang rendah, sehingga ini dikatakan mengurangi efek samping dibandingkan radioterapi eksternal lainnya yang biasa digunakan, seperti itu. Nah, dia juga itu minim efek samping, karena efek sampingnya itu seperti peradangan, iritasi, dan nyeri lokal itu tetap ada. Tapi menurut analisis atau studi yang sudah dilakukan, efek sampingnya itu tidak separah dari radiasi eksternal pada umumnya. Nah, kemudian juga karena prosedurnya yang lebih kecil, jadi operasinya itu tidak dilakukan secara besar-besaran, dan sehingga pemulihannya bisa dikatakan lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya, apakah pasien bisa dikatakan sembuh total? Nah, jawabannya itu bisa, karena pada kanker prostat sendiri ini berisiko rendah, sehingga angka kesembuhannya itu dinilai mendekati tinggi, karena dia itu bisa mencapai 80-95% tergantung dari stadium kanker yang dialami oleh pasien, kondisi pasiennya juga sendiri atau kondisi tubuhnya. Sebagaimana kita ketahui, kondisi dari manusia, setiap manusia itu berbeda-beda, dan seberapa awal terdeteksi dari kanker tersebut. Jadi sebaiknya di sini juga disarankan jika sudah ada tanda-tanda atau gejala, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kepada dokter atau bisa berkonsultasi ke rumah sakit. Nah, namun tetap juga ada kemungkinan kanker itu bisa kembali. Tapi sekali lagi saya ucapkan atau sekali lagi saya tegaskan bahwa angka kembali kanker untuk metode pengobatan ini lebih rendah dibandingkan metode yang lain. Kemudian juga efek jangka panjangnya juga bisa menyebabkan nyeri saat buang air kecil, tapi semuanya itu bersifat sementara, sehingga juga bisa menyebabkan penyembuhan yang lebih optimal. Nah, untuk mengapa menggunakan iodin 125 sendiri? Karena dia itu salah satu unsur yang memiliki energi radiasi rendah, sekitar 28 sampai 35 K elektron volt, di mana dia itu tidak menembus jauh sehingga hanya berfokus kepada kanker. Kemudian juga waktu paruhnya itu adalah sekitar 60 hari. Artinya efek radiasinya itu pelan tapi tetap stabil, kemudian menghancurkan tumor secara bertahap sehingga tidak menyebabkan kesakitan berlebihan pada pasien. Dan dia itu juga ukurannya kecil sehingga prosedurnya praktis dan mudah digunakan. Seperti itu.
Nah, mengapa tidak menggunakan unsur yang lain? Karena sudah kami jelaskan kalau dia ini salah satu unsur yang energinya rendah. Jika menggunakan unsur lain yang memiliki energi yang tinggi, itu tentunya mempengaruhi juga kondisi si pasien. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Saudari Fatmawati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Aulia Hasri yang telah menjawab pertanyaan dari Fatmawati. Kami kembalikan ke Saudari Fatma, bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya jelas dan cukup menjawab pertanyaan saya, dan saya terima. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Fatmawati. Kemudian untuk pertanyaan dari Tim Karlin akan dijawab oleh Muhammad Sahrul. Saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Sahrul untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudari Pim Karlin yang berbunyi, eh, apakah ada efek negatif dari bar terapi I125 dan bagaimana solusinya jika ada efek negatifnya? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa efek negatif pada berterapi iodin 125 ini itu cukup rendah dibanding dengan eh, terapi eksternal lainnya. Jadi, brachyterapi iodin 125 ini dapat menimbulkan beberapa efek samping, tapi umumnya ringan dan dapat dikelola. Nah, efek samping yang paling sering muncul dari referensi yang saya dapat itu adalah keluhan pada urin seperti sering buang air kecil, rasa panas saat sering berair kecil, atau aliran urin yang melemah, yang biasanya dapat diatasi dengan obat obat pelonggar otot proses seperti Tomlosin serta pengaturan pola minimum lainnya. Jadi beberapa pasien juga dapat mengalami iritasi saluran cerna, misalnya diare ringan atau nyeri di area rektum, dan juga dengan dapat di dan juga dapat dikurangi dengan pengaturan makan dan obat penenang iritasi khusus. Selain itu, ada kemungkinan muncul gangguan reaksi beberapa bulan hingga tahun setelah terapi akibat pengaruh radiasi terhadap pembuluh darah dan saraf. Namun, kondisi ini bisa diatasi dengan obat reaksi atau eh, terapi-terapi lainnya. Jadi, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai efek samping dari brachytherapy iodin 125 ini. Menurut referensi yang saya dapat itu tidak ada efek samping yang begitu besar. Jadi efek sampingnya itu cukup ringan. Itulah juga tadi alasannya mengapa kami mengambil topik brachytherapy iodin 125. Kenapa tidak menggunakan unsur yang lainnya? Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan kepada Tim Karlin. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, terima kasih atas jawabannya sudah dapat diterima. Baik, baik, terima kasih kembali kepada Saudari Tim Karlin. Selesai pula sesi tanya jawab kita pada presentasi kali ini. Kemudian saya persilakan kepada Saudari Amira untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini yaitu di mana fisika inti mendukung brachytherapy I125 dengan menyediakan radiosotop yang mampu memberikan dosis radiasi yang tepat ke tumor dengan paparan minimal ke jaringan sehat, sehingga menghasilkan terapi yang efektif, aman, dan minim invasif. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Saya persilahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amira. Selesai pula presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Good job untuk kelompok C ya. Oke, next kita lanjut ke
kelompok D, Nurafni, Wita, Deskiana, dan Nurul Islami. Setelah ini kalian kuliah apa? Termodinamika dulu, Bu. Termodinamika, Bu. Ibu Nur Sakinah, Ibu. Iya. kalian presentasi juga tidak? Presentasi juga, Presentasi, Ibu. Bu. Waduh. Oke, ya bisa 5 menit presentasinya nih. Untuk kelompok B dan kelompok E. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai kobalt. Nah, untuk membuka ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kobalt dan mekanisme terhadap peluruhannya. Jadi kobalt E60 dia itu adalah radioklida buatan yang dimana kita peroleh dari unsur stabil yang awalnya kobalt 59. Di mana proses pembuatannya ini dilakukan melalui aktivasi neutron, yaitu ketika inti kobalt 59 itu ditembakkan dengan neutron di reaktor nuklir sehingga berubah menjadi isotop baru yang radioaktif. Kini menjadi kobalt 60 karenanya isotop yang tidak stabil itu sehingga kobalt 60 ini akan mengalami peluruhan atau mencapai keadaan yang lebih stabil. Nah, kemudian mekanisme peluruhannya itu seperti apa? Jadi seperti yang ada tampil pada poster yang ada di slide itu bahwasanya dia itu mengalami peluruhan beta minus. Nah, pada proses ini salah satu neutron dalam inti kobalt 60 itu berubah menjadi proton, di mana perubahan ini tentunya akan menghasilkan partikel beta atau elektron berenergi tinggi dan anti neutrino. Nah, ketika satu neutronnya berubah menjadi proton, maka nomor atom dari kobalt 60 ini meningkat dari 27 menjadi 26 sehingga unsur tersebut itu berubah menjadi nikel E60 atau Ni60. Nah, itulah sedikit pengantar mengenai apa itu kobalt dan mekanismenya. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri pertama yang Nurafni untuk membahas apa yang nantinya akan dibahas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja mengenai bagaimana aplikasi kobalt ini dan bagaimana dampak lingkungannya. Yang pertama, bagaimana aplikasi klinisnya. Yang pertama itu adalah terapi kobalt 60. Pada aplikasi klinik yang pertama itu adalah teleterapi. Jadi kobalt ini digunakan sebagai sumber radiasi yang ditembakkan dari luar tubuh pasien. Terapi kobalt 60 banyak digunakan untuk kanker serviks, kemudian kanker payudara, kanker kepala dan leher, serta bagian tumor lainnya. Nah, keunggulannya adalah energi radiasi yang stabil, kemudian alat yang lebih murah dibanding dengan lainnya, serta operasional dan lebih sederhana. Oleh karena itu, kobalt itu masih menjadi pilihan utama di banyak negara yang berkembang. Kemudian kedua adalah aplikasi klinisnya. Nah, aplikasi klinis berikutnya adalah terhadap gamma planet. Nah, teknologi ini menggunakan ratusan berkas kobalt 60 yang difokuskan pada satu titik di otak, di mana gamma yang banyak digunakan untuk tumor otak ukuran kecil, kelainan saraf tertentu, dan metastasi otak. Teknik ini sangat presisi, di mana karena dia itu sangat minim invasif dan dapat meminimalkan kerusakan jaringan sehat di sekitar target, sehingga proses pemulihan pasien jauh lebih cepat. Kemudian ketiga adalah aplikasi klinis pada brakiterapi kobalt 60. Nah, selain teleterapi, kobalt juga digunakan pada brakiterapi, yaitu teknik radiasi di mana sumber kobalt itu diterapkan langsung di dalam atau di dekat jaringan tumor. Nah, penggunaan paling umum adalah pada terapi kanker serviks. Nah, keuntungannya itu dosis radiasi yang sangat tinggi dapat diberikan langsung ke sel kanker. Sementara paparan pada jaringan sehat dapat diminimalkan. Namun, teknik ini membutuhkan kepatuhan yang sangat ketat terhadap protokol kesehatan. Kemudian bagaimana dampak lingkungan dari penerapannya tadi? Nah, dampak lingkungan itu selain memberikan manfaat, penggunaan kobalt juga itu memiliki potensi dampak lingkungan. Radiasi gamma yang memiliki daya tembus tinggi itu dapat membahayakan jika limbah atau sumber radioaktif tidak dikelola dengan baik. Apabila terjadi kebocoran atau pembuangan limbah secara sembarangan, radionuklida dapat mencemari air, tanah, dan lingkungan.
Kemudian untuk dalam tanah radionuklida itu dapat bertahan lama karena memiliki waktu parutan sehingga dampaknya itu bisa berdampak pada waktu yang sangat panjang. Sementara pada udara, partikel radioaktif dapat terhirup dan menyebabkan gangguan pernapasan, kemudian mutasi genetik hingga peningkatan risiko kanker. Nah, mungkin itu saja dapat saya jelaskan mengenai dampak lingkungan ataupun bagaimana implementasi Kobalt 60 terhadap kesehatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kita. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri kedua yakni Mita Fardila. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan kembali, saya pemateri ketiga dari grup D, yaitu Wita Fardila. Sekarang saya akan menjelaskan seperti apa dampak dari biologis kobalt 60 ini dan seperti apa keselamatan dan dampaknya terhadap keselamatan radiasi. Jadi pertama kita bahas apa sih dampak biologis dari radiasi gamma kobalt 60 ini. Jadi kobalt 60 itu memancarkan dua energi gamma tinggi, yaitu di 1,17 mega elektron volt dan 1,33 mega elektron volt. Ketika radiasi ini masuk ke jaringan tubuh manusia akan terdapat dua mekanisme utama kerusakan. Yang pertama, kerusakan langsung pada DNA, yaitu radiasinya secara langsung akan memutus rantai DNA, baik itu DNA yang single strand maupun yang double strand break. Terus yang kedua itu akan terjadi kerusakan tidak langsung melalui radikal bebas. Radiasi itu akan mengionisasi molekul air dalam sel sehingga akan membentuk sebuah radikal bebas dan akhirnya akan merusak DNA, membran sel ataupun protein. Akibat dari kedua mekanisme kerusakan di atas yang sudah saya jelaskan akan terjadi, yang pertama itu ada gangguan fungsi sel, yang kedua akan ada mutasi genetik, dan yang ketiga akan ada apoptosis atau kematian sel terprogram. Dan ini kobalt 60 ini yang digunakan untuk terapi kanker karena sel kanker itu akan lebih mudah mengalami kerusakan DNA dibandingkan dengan sel-sel sehat atau sel-sel normal lainnya. Kemudian apa sih pentingnya keselamatan radiasi dari kobalt 60 ini? Jadi karena efek biologisnya cukup besar seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka penggunaan kobalt 60 itu harus mengikuti standar keselamatan yang sangat ketat. Ada 3 prinsip utama proteksi radiasi yang harus diterapkan di yang pengguna radiasi kobalt 60 ini. Yang pertama, dari segi waktunya. Ingat teman-teman bahwa semakin singkat durasi paparan radiasi, maka semakin kecil juga dosis radiasi yang diterima tenaga medis ataupun pasiennya. Terus yang kedua, dari segi jaraknya. Intensitas radiasi menurun drastis dengan bertambahnya jarak, sesuai dengan hukum inverse kuadrat. Karena itu, tenaga medis harus sangat bisa menjaga jarak aman ketika mesin radiasi ini aktif. Terus yang ketiga, ada shielding atau perisai radiasi. Ruang teleterapi untuk kobalt 60 ini harus didesain menggunakan dinding beton tebal. Shielding ini berfungsi untuk menahan radiasi bocor agar tidak menyebar keluar ruangan. Terus seperti apa nanti manajemen keselamatan di fasilitas kesehatannya agar penggunaan kobalt 60 tetap aman? Ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Yang pertama, harus ada pemantauan dosis tenaga medis. Yang kedua, ada program QA dan QC rutin untuk memastikan keluaran berkas radiasi tetap stabil dan akurat. Terus yang ketiga, harus ada evaluasi radiasi bocor pada dinding primer dan sekunder ruang terapi. Terus yang ketiga, ada pengelolaan limbah radioaktif. Maka dari itu, teman-teman, kobalt 60 ini sangat bermanfaat dalam pengobatan kanker. Penggunaannya harus disertai dengan manajemen keselamatan radiasi yang ketat. Dengan menerapkan proteksi radiasi, pemantauan dosis, dan pengelolaan limbah yang baik, manfaat kobalt 60 dapat diperoleh tanpa menimbulkan resiko yang berlebih bagi manusia ataupun lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang Wita Fardila. Selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Sesinya tanya jawab ini. Untuk tanya jawab mungkin bisa di skip ya. Oh, baik Ibu. Oke, langsung saja ke kelompoknya Mem Karlin. Nice untuk kelompok 4. Oke, silakan Mem Karlin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi yang saya hormati yaitu Ibu Nurlina SPD MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pendahuluan fisika inti dan teman-teman sekalian yang boleh hadir dalam kesempatan kali ini. Untuk itu, kami dari kelompok grup E akan memaparkan materi kami yaitu potensi energi fusi sebagai energi terbarukan yang kami paparkan dalam bentuk video. Dan mari kita saksikan bersama-sama.
Manusia sedang menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan energi. Selama ratusan tahun, manusia bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun, ketergantungan ini telah menyebabkan peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Maka dengan itu diperlukan energi terbarukan. Salah satunya terkuat adalah energi fusi. Fusi adalah proses penggabungan dua inti atom ringan yang menghasilkan energi sangat besar, proses yang sama yang membuat matahari bersinar. Pada reaksi fusi deuterium-tritium, inti atom bergabung pada suhu jutaan derajat Celcius. Hasilnya adalah energi yang jauh lebih besar dibandingkan reaksi kimia atau fisi nuklir. Menariknya, bahan bakar fusi, deuterium, bisa diperoleh dari air laut, sehingga ketersediaannya hampir tidak terbatas. Keunggulan energi fusi sungguh luar biasa, tidak menghasilkan emisi karbon, limbah radioaktifnya sangat sedikit, dan tidak ada risiko reaksi berantai yang bisa lepas kendali. Hal ini menjadikan fusi sebagai energi masa depan yang aman dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan energi fusi di bumi, para ilmuwan mengembangkan beberapa teknologi reaktor. Pertama, tokamak, reaktor berbentuk donat yang menggunakan medan magnet untuk menahan plasma panas. Kedua, stellarator, perangkat dengan kumparan magnet kompleks yang memberikan stabilitas lebih tinggi. Dan ketiga, inertial confinement fusion, yang menggunakan laser berenergi tinggi untuk memampatkan bahan bakar hingga mencapai ignition. Energi fusi masih menghadapi tantangan seperti kontrol plasma bersuhu tinggi, material reaktor yang tahan neutron, serta biaya pembangunan yang besar. Namun, kemajuan teknologi seperti magnet superkonduktor, material baru yang lebih kuat, dan desain reaktor yang lebih efisien memberi harapan bahwa energi fusi dapat menjadi sumber energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Baik, itulah pemaparan materi dari kami dan saya kembalikan ke Ibu. Good job kelompok kelima. Oke, terima kasih untuk presentasinya kalian. Maaf karena waktunya ini cukup singkat, kalian harus lanjut presentasi lagi untuk mata kuliah lainnya. Jadi dua kelompok terakhir tadi kita percepat. Oke, jujur saya menikmati membaca makalah kalian ya. Overall sangat menarik di tengah banyaknya tugas-tugas proyek yang mungkin juga diberikan oleh rekan dosen lainnya. Oke, good job untuk kalian. Mungkin hari Kamis ya, Ibu akan sampaikan kelompok dengan video atau proyek terbaik. Jadi insya Allah akan ada reward untuk video terbaik. Oke, untuk pertemuan 16 ya yang seharusnya dilakukan minggu depan mungkin Ibu ingin percepat. Jadi hari ini Ibu akan mulai buka untuk pertemuan 16 itu UASnya. Jadi kalian silakan dicek UASnya di Spada ya. Kalian kerjakan dengan baik dan dikumpulkan maksimal hari Sabtu lewat Spada. Bisa tidak? Bisa? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi silakan dicek nanti Spadanya ya. Untuk yang beberapa orang yang belum menyelesaikan progresnya di Spada, silakan diakses Spadanya. Karena maksimal hari Sabtu itu Ibu cek progresnya kalian sampai di pertemuan 16. Oke? Paham? Paham, Ibu. Oke. Oke, untuk terakhir terima kasih untuk 15 pertemuan ini ya. Mohon maaf untuk semua kekurangannya baik dari medianya, media pembelajarannya maupun dari Ibu sendiri. Semoga semester depan kita bisa ketemu lagi dengan keadaan yang lebih baik lagi. Oke, bisa kita tag dokumentasi sebentar, bisa diaktifkan videonya. Oke, yang lain bisa diaktifkan kameranya.
Oke, saya ambil saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf untuk semua kekurangannya. Eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat presentasi untuk mata kuliah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga Terima terima kasih, Ibu. kasih, Terima Bu. kasih, Bu.